I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pak Iza, NIM T 2018 8030. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pertama, yaitu pengertian dari sistem pencernaan dan organ-organ sistem penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga makanan tersebut dapat diserap oleh tubuh. Saluran dalam sistem pencernaan ini yaitu membentang dari mulut sampai anus. Nah, baik, selanjutnya yaitu organ-organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya ya. Organ yang pertama dulu yaitu rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat gigi dan lidah. Nah, masing-masing antara keduanya itu memiliki peran penting dalam proses pemecahan makanan, pencernaan makanan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu gigi. Gigi ini merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi ini berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan juga menggiling makanan menjadi bentuk yang lebih kecil seperti itu. Yang selanjutnya yaitu lidah. Nah, pada permukaan lidah ini terdapat saraf pencecap. Saraf pengecap itu ada 4 ya di lidah itu. Ada pencecap rasa asam, manis, pahit, dan juga asin. Ada 4 ya. Lidah ini juga berfungsi untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan seperti itu, dan juga memiliki fungsi untuk mencampur makanan dengan air ludah seperti itu. Yang selanjutnya, organ selanjutnya yaitu faring. Nah, faring ini merupakan organ pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Atau faring ini memiliki lubang yang menuju tenggorokan yang disebut glotis dan ditutup oleh klit yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan, esofagus. Nah, kerongkongan ini berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dari rongga mulut sampai lambung. Fungsinya yaitu sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Organ selanjutnya itu lambung. Nah, lambung merupakan bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung ini dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung ini terbagi dari 3 bagian ya. Yang pertama yaitu daerah kardiak yang merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari kerongkongan. Yang kedua yaitu daerah fundus, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat, yang menghasilkan HCl dan musin. Yang daerah ketiga itu daerah pylorus yang merupakan bagian daerah bawah lambung yang berhubungan langsung dengan, jadi bagian bawah itu yang langsung berhubungan dengan usus 12 jari. Nah, jadi fungsi dari lambung itu untuk menyimpan makanan sementara dan juga melakukan pencernaan secara kimiawi melalui bantuan getah lambung.
organ yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus ini merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Nah, usus halus ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Usus halus itu sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu usus 12 jari, yang selanjutnya itu usus kosong, dan yang terakhir itu usus penyerapan. Dari 3 bagian tersebut memiliki panjang yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu usus 12 jari itu memiliki panjang hanya kurang lebih 0,25 cm. Sedangkan usus kosong merupakan yang terpanjang dari 3 bagian pada usus halus, yaitu 7 meter. Dan yang terakhir itu panjang dari usus penyerapan yaitu kurang lebih 1 meter. Nah, pada lapisan yang terakhir, pada bagian yang terakhir yaitu usus penyerapan, itu terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan dinding pada usus dan dalam proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya itu usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian usus dari antara usus buntu sampai rektum. Nah, fungsi dari usus besar ini yaitu menyerap air selama proses pencernaan. Yang pertama yaitu menyerap air, terus yang kedua membentuk feses atau sisa makanan seperti itu. Akhirnya yaitu membentuk lendir untuk melumasi permukaan dari usus halus tersebut. Organ yang terakhir pada sistem pencernaan yaitu anus. Yang panjang dari anus sendiri itu kurang lebih 15 cm. Nah, organ ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara feses. Yang juga fungsinya itu menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba dan membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Nah, pada anus ini terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabrina, NIM T 2018-8010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pencernaan. Nah, proses pencernaan pada manusia yaitu melalui 2 macam proses. Yang pertama, secara mekanik. Proses secara mekanik ini yaitu dengan mematahkan partikel yang awalnya besar menjadi lebih kecil. Kemudian proses mekanik ini terjadi, salah satunya yaitu terjadi pada dalam mulut ketika mengunyah makanan. Kemudian organ yang melakukan pencernaan secara mekanik ini yaitu gigi, lambung, kontraksi perut, dan empedu. Fungsi dari pencernaan secara mekanik ini yaitu untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Nah, proses yang kedua yaitu proses secara kimiawi. Proses secara kimiawi ini yaitu dengan menggunakan bahan kimia yang ada di dalam tubuh yang disebut dengan enzim. Nah, enzim pada tubuh ini terdapat pada air liur, asam lambung, cairan pankreas, dan getah usus. Nah, fungsi dari pencernaan secara kimiawi ini yaitu untuk melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan membahas tahapan dalam proses pencernaan. Nah, di sini ada 8 tahapan dalam proses pencernaan. Yang pertama yaitu ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan. Kemudian organ yang terlibat yaitu gigi, gusi, mulut, dan lidah. Tahap kedua yaitu mastikasi. Mastikasi yaitu proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh tubuh. Tahap ketiga yaitu peristaltis, di mana gelombang kontraksi otot polos atau involunter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap keempat ada digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dari kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung oleh usus halus. Tahap kelima ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Keenam yaitu ada metabolisme. Metabolisme yaitu merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dilalui zat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah.
Selanjutnya kita masuk pada tahap ketujuh, yaitu ada egesti. Egesti merupakan proses eliminasi zat sisa yang tidak dicerna oleh tubuh dalam bentuk feses. Kemudian tahap terakhir yaitu ada ekresi. Ekresi merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga homeostasis tubuh. Perkenalkan, nama saya Sita Aisyah, NIM T2018-8039. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan ini dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan terhadap alat pencernaan. Adapun kelainan yang sering terjadi pada alat pencernaan yaitu yang pertama, diare. Nah, diare ini gejala buang air besar dalam bentuk cair dan terus-menerus yang disebabkan oleh bakteri E. coli yang berlebihan. Nah, gejalanya biasanya ditandai dengan rasa ingin segera BAB, mual, ataupun muntah, dan juga sakit perut melilit ataupun perut terasa tidak nyaman. Nah, diare yang parah dapat mengakibatkan demam, turunnya berat badan, hingga feses berdarah. Nah, ketika kita tidak mendapatkan asupan cairan selama diare dan buang air besar terus-menerus, kita dapat mengalami dehidrasi dan kehilangan nutrisi. Penyebab diare yaitu yang pertama, infeksi oleh bakteri, yang kedua, infeksi oleh organisme lain, yang ketiga, makanan yang mengganggu sistem pencernaan seperti makanan yang terlalu pedas, serta alergi terhadap makanan tertentu. Nah, untuk cara pencegahannya, lakukan pola hidup sehat dan bersih dan hindari makanan yang pedas dan asam ataupun makanan alergi. Yang kedua yaitu konstipasi atau bisa disebut juga dengan sembelit. Nah, gangguan ini yaitu susah buang air besar. Konstipasi yaitu suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan konsistensi feses menjadi keras, ukuran besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi atau buang air besar. Nah, gejalanya yaitu tinja yang keras, sulit buang air besar, perut kembung, perasaan tidak puas setelah buang air besar, dan rasa tidak nyaman pada perut. Penyebab gangguan pada konstipasi yaitu kekurangan asupan serat, kekurangan asupan air, kurang aktif bergerak, dan sedang mengonsumsi obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium, atau kita dalam keadaan stres. Nah, gangguan penyakit ini bisa dicegah atau diatasi dengan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, dan berbanyak minum air dan juga sering-sering untuk berolahraga. Selanjutnya yaitu hemoroid atau wasir. Nah, di dunia lingkungan kita biasa kita sebut dengan ambeien. Nah, gangguan ini yaitu peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Biasanya pada gangguan ini gejala utamanya yaitu rasa nyeri pada anus dan keluarnya darah saat buang air besar. Salah satu faktor yang paling sering menyebabkan wasir yaitu kebiasaan mengejan terlalu keras atau lama ketika buang air besar. Pencegahan dapat dilakukan dengan minumnya cukup, makan cukup seperti sayuran, buah-buahan, sehingga kotoran kita tidak mengeras serta banyak melakukan olahraga seperti jalan kaki, tidak duduk terlalu lama, dan tidak berdiri terlalu lama. Selanjutnya yaitu emah, bisa disebut juga dengan dispepsia. Nah, sakit emah ini biasanya disebabkan akibat luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung atau tukak lambung. Yang kedua juga bisa disebabkan karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Efek samping penggunaan obat anti-inflamasi, nesteroid atau OAINS, dan stres. Gejala emah yang paling umum sering muncul yaitu sakit perut, mual, dan muntah. Perut terasa panas, perut kembung karena penumpukan jumlah gas, muncul rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, mudah bersendawa, mudah merasa kenyang, dan timbul rasa asam pada mulut. Penyebab munculnya emah yaitu karena gaya hidup yang selama ini kita lakukan itu tidak sehat dan tidak teratur, seperti porsi makan yang terlalu banyak, makan makanan penyebab emah seperti banyak minum berkafein seperti kopi, teh, dan gemar minum minuman bersoda ataupun berkarbonasi, dan juga yang sering merokok, dan juga stres yang tidak terkelola dengan baik, serta kebiasaan makan mendekati waktu tidur. Nah, sedangkan untuk pencegahannya dilakukan yaitu dengan menghindari makan larut malam atau makan yang tidak tepat waktu, makan dalam posisi cukupnya dan tidak terlalu berlebihan, tidak makan makanan pedas maupun berlemak maupun yang asam, menghindari merokok dan minuman beralkohol, dan memperhatikan jumlah minuman kafein yang kita konsumsi.
dan hindari tidur setelah makan. Sebaiknya setelah kita makan, ketika kita melakukan istirahat, beri jeda sekitar 2-3 jam. Selain penyakit emah yang ada di lambung, diantaranya itu juga ada tukak lambung, atau bisa disebut juga dengan peptic ulcer, dan dapat diartikan sebagai luka pada lambung atau usus duodenum karena ketidakseimbangan antara faktor agresif seperti sekresi asam lambung, pepsin, dan infeksi bakteri Helicobacter pylori dengan faktor pelindung mukosa seperti produksi prostaglandin, mukus, gastrik, bikarbonat, dan aliran darah mukosa. Nah, yang kedua itu ada juga gastroesophageal reflux disease atau bisa disebut juga dengan GERD, yaitu penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung menuju kerongkongan. Yang ketiga juga ada penyakit gastritis, yaitu penyakit infeksi pada sistem pencernaan yang menyerang lambung dan usus. Penyakit ini biasa juga dikenal dengan flu perut ataupun muntaber. Nah, gejala dari penyakit ini hampir sama dengan penyakit emah, yaitu karena kita kekurangan nafsu makan. Untuk pencegahannya bisa melakukan pola hidup sehat, kurangi makanan yang asam maupun yang lemak dan juga pedas. Selanjutnya, yang gangguan pada sistem pencernaan yaitu radang usus buntu. Bisa disebut juga dengan appendicitis, yaitu penyakit bedah yang paling sering ditemukan dan sering terjadi pada remaja dan dewasa muda. Nah, gejala yang paling awal yaitu nyeri pada umbilikalis yang terletak pada kuadran kanan bawah abdomen. Penyakit usus buntu ini yaitu peradangan atau pembengkakan appendix atau usus buntu. Biasanya disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja atau feses, benda asing, atau infeksi serta penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Biasanya gejala umum dari radang usus buntu ini nyeri di dekat area pusar, mual dan muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, perut kram, dan tidak nafsu makan. Nah, biasanya untuk penyakit usus buntu ini atau appendicitis ini perlu ditangani oleh penanganan khusus seperti dokter, yaitu dengan dilakukan operasi pengangkatan usus buntu. Seseorang hidup tanpa usus buntu tidak akan mengalami masalah yang cukup berat. Kan tetapi bila radang usus buntu atau appendicitis dibiarkan justru berbahaya karena dapat pecah dan menyebabkan infeksi pada selaput rongga perut atau bisa disebut juga dengan peritonium. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami tentang sistem pencernaan, dari pengertian, dari sistem organ, fungsi pencernaan, mekanisme sistem pencernaan, kelainan atau gangguan dari sistem pencernaan. Semoga yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.